Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala habibihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Al-Faqih Ahmad Syarif Shahab. Dan antum semua mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasanya tetap semangat, puasanya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mustami'in, alhamdulillah wa syukurillah, setiap seseorang melakukan suatu perbuatan pasti ada yang namanya pengorbanan. Tidak mungkin mendapatkan sesuatu tanpa ada perjuangan dan pengorbanan. Ketika kita cari ilmu, pasti kita mengorbankan waktu kita, mengorbankan uang kita, mengorbankan segala sesuatu yang kita punya. Begitu juga dalam hal-hal lain, pasti ada yang namanya pengorbanan, pengeluaran dan semacamnya. Begitu juga ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sa'ad bin Bani Sulam. Di dalam kitab dijelaskan ini salah satu sahabat yang bisa dikatakan agak sedikit hitam. Dan bisa dikatakan bukan sahabat yang ganteng, bukan sahabat yang begitu tampan. Biasa saja gitu dalam kitab dijelaskan. Suatu ketika Sa'ad bin Bani Sulam datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ingin menikah. Saya ingin kawin ya Rasulullah. Cuman gak ada wanita yang mau sama saya ya Rasulullah. Nabi bilang, engkau ingin menikah wahai Sa'ad? Iya ya Rasulullah, saya pengen menikah ya Rasulullah. Karena Nabi hibah kepada dia, Nabi kesian, Nabi sampaikan, wahai Sa'ad, aku akan pilihkan kamu wanita yang paling cantik di kota Madinah. Engkau datang ke ujung kota Madinah, di sana ada wanita yang paling cantik di kota Madinah. Engkau sampaikan kepada orang tuanya, bilang pengen nikah dengan anaknya yang perintahin Rasulullah SAW. Jalan ini Sa'ad bin Bani Sulam ke rumah tersebut. Sampai di rumahnya, diketok pintunya. Ketika keluar ayahnya, dia sampaikan, wahai saudaraku, saya diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyampaikan, saya ingin menikahkan anakmu yang perintahin Rasulullah. Ini orang tua, ayahnya marah melihat kelakuan daripada Sa'ad bin Bani Sulam, bukan sosok yang tampan. Lalu Sa'ad bin Bani Sulam diusir oleh orang tersebut dari rumahnya. Balik Sa'ad bin Bani Sulam ke Rasulullah, ya Rasulullah, nangis-nangis. Saya nggak jadi kawin, dia nggak mau sama saya ya Rasulullah, saya diusir. Kamu diusir? Iya, saya diusir ya Rasulullah. Gak lama, suatu ketika datang ayah tersebut, nyamperin Rasulullah SAW. Apa dia bilang? Ya Rasulullah, anak saya bilang, kalau yang perintahin engkau, anak saya mau ya Rasulullah. Sa'ad bin Bani Sulam girang dengan hal tersebut. Lalu Nabi perintahkan, wahai Abu Bakar Siddiq, wahai Utsman ibn Affan, wahai Umar, berikan uang sebagian daripada hartamu agar dia bisa membelikan barang-barang untuk persiapan pernikahannya. Diberikan sebagian hartanya. Lalu Nabi perintahkan kepada Sa'ad untuk pergi ke pasar beli belanjaan untuk diberikan untuk kepada persiapan pernikahannya. Pergi ini Sa'ad bin Bani Sulam ke pasar. Sampai di pasar, dapat panggilan jihad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada panggilan jihad dari Rasulullah. Sa'ad bin Bani Sulam yang dia ingin mempersiapkan pernikahannya seketika berubah pikiran. Apa dia niatkan dalam hati? Kalau begitu saya ikut perang saja bersama Rasulullah. Uang yang ingin dibelikan untuk persiapan pernikahannya, diberikan baju besi yang begitu hebat. Diberikan daripada perlengkapan perang, diberikan daripada alat-alat perang, dia ikut perang bersama Rasulullah SAW. Sampai di medan perang, Nabi bertanya, itu siapa? Kata Rasulullah. Lalu sahabat lain bilang, itu Sa'ad ya Rasulullah. Gak jadi kawin ya Rasulullah, ikut perang. Ditanya sama Nabi, Sa'ad, engkau nggak jadi kawin? Enggak ya Rasulullah, saya pengen perang aja bersamamu ya Rasulullah. Akhirnya peperangan terus berjalan sampai dapat kabar Sa'ad bin Bani Sulam meninggal dunia di dalam peperangan. Nabi samperin jenazahnya Sa'ad. Nabi pangku jenazahnya Sa'ad bin Bani Sulam. Lalu Nabi lihat, Nabi usap, Nabi senyum, lalu Nabi palingkan wajahnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau melihat, engkau tersenyum lalu engkau palingkan wajahmu ya Rasulullah? Lalu Nabi katakan, sesungguhnya aku pertama menangis sedih karena ini orang tidak jadi kawin ikut perang.
Yang kedua, kenapa aku tersenyum? Karena dia meninggal dalam keadaan syahid yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa aku palingkan wajahku? Karena aku malu. Sesungguhnya bidadari-bidadari surga sudah memperebutkan Sa'ad bin Bani Sulam untuk mendapatkan ini orang nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Gak jadi kawin, ikut perang, dikorbankan apa yang dia dapatkan di dunia untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mendapatkan kedudukan yang jauh lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia keluarkan, pasti dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari kisah ini adalah ketika kita mengeluarkan segala sesuatu yang sifatnya positif, yang selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita keluarkan di jalan Allah, demi Allah tidak akan ada kerugian yang kita dapatkan, melainkan kelipat gandaan, keberkahan, kenikmatan, rahmat yang akan Allah ganti kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang selalu bisa mengeluarkan apa yang kita punya di jalan Allah. Luruskan niat kita di jalan Allah. Dan Al-Fagir sampaikan buat antum semua, tetap semangat puasanya, niatkan di jalan Allah. Tetap kuatkan imannya, terus tauhid dan ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa Anda sampaikan. Tetap saksikan channel ini, mudah-mudahan bisa membawa manfaat buat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.